Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, kembali lagi saya melanjutkan untuk pembahasan mengenai kunci jawaban dari pelatihan Pintar Kemenak, yaitu pembelajaran inklusif di madrasah atau sekolah. Kali ini yang akan saya bahas untuk modul 3.14, yaitu pembelajaran dalam setting kelas inklusif bagian 5. Seperti apa kunci jawabannya? Silahkan disimak sampai habis video ini dan jangan di skip, biar nanti nilainya juga bisa maksimal. Oke, kalau begitu kita langsung untuk ke soal nomor 1. Oke, di sini soal nomor 1, berikut adalah pernyataan yang benar terkait akomodasi yang layak bagi peserta didik berkebutuhan khusus di madrasah kecuali. Oke, di sini silahkan Bapak dan Ibu menjawab langsung saja ya. Dijawab yaitu B. Menggunakan capaian pembelajaran masing-masing fase sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh semua peserta didik pada setiap fase. Silahkan dijawab B ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di sini setiap peserta didik memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui sejumlah kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhannya. Terkait hal tersebut, PDBK berhak mendapat layanan akomodasi kurikulum. Berikut ini yang tidak termasuk layanan akomodasi kurikulum pada PDBK adalah, kita lihat apakah A. Menggunakan capaian pembelajaran sesuai usia mental PDBK jika memiliki hambatan intelektual, ataukah B. Menggunakan capaian pembelajaran sesuai fase belajar PDBK jika memiliki hambatan intelektual, ataukah C. Memodifikasi media dan sumber belajar bagi PDBK dengan hambatan netra, ataukah D. Menaikkan atau menambah target capaian pembelajaran pada PDBK dengan kategori cerdas istimewa dan memiliki bakat istimewa. Oke, silahkan dijawab C ya Bapak dan Ibu, yaitu memodifikasi media dan sumber belajar bagi PDBK dengan hambatan netra. Oke, silahkan dijawab C. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Pemerintah menetapkan capaian pembelajaran atau CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali. Di sini ada kata kecuali, berarti nanti silahkan dijawab A ya, yaitu mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Jadi silahkan dijawab A. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 4, cara melakukan akomodasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual adalah, oke, di sini kita lihat dulu ya untuk jawaban A. Madrasah dapat menerapkan pembelajaran sesuai standar nasional dengan tetap menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Oke, untuk jawaban B, melakukan adaptasi hanya pada materi saja, bukan pada metode, media, ataupun durasi waktu dan pengelolaan lingkungan belajar. Oke, atau KC, melakukan modifikasi pada metode, media, alat, durasi, dan pengelolaan lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik dan di sini silahkan dijawab C ya Bapak dan Ibu, yaitu melakukan modifikasi pada metode, media atau alat, durasi waktu, dan pengelolaan lingkungan belajar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi silahkan dijawab C. Baik, sekarang kita masuk soal terakhir nomor 5, merujuk pada amanat yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Maka setiap madrasah yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas harus memberikan layanan akomodasi kurikulum untuk memastikan agar semua peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya.
Nah, di antara bentuk layanan akomodasi kurikulum yang dapat diberikan oleh guru terhadap peserta didik penyandang disabilitas adalah, silahkan dijawab D, yaitu memodifikasi metode media alat dan pengelolaan lingkungan belajar. Jadi silahkan dijawab D ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu silahkan diklik selesai dan silahkan dilihat untuk skor yang Bapak Ibu capai. Semoga nilainya tinggi ya. Dan kalau begitu sampai di sini dulu untuk pembahasan modul 3.14. Kita lanjutkan lagi untuk modul selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.